Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ada minggu yang baru yang dapat kami masuki dan Tuhan menolong kami untuk mengawalinya, mempersiapkannya dengan beribadah. Kiranya Tuhan yang telah memberikan kami waktu untuk beribadah menjadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang menginspirasikan firman menjadi Allah Roh Kudus yang hadir dan memberikan kami pengertian terhadap kebenaran firman. Berkatilah kami ketika kami membaca firman-Mu. Berkatilah kami ketika kami merenungkannya dan jadikanlah hati kami hati yang baik supaya hati kami boleh dapat menerima dan merespon firman dengan benar dan firman mengarahkan kami untuk datang ke tempat yang tepat di hadapan Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Lukas pasal yang kelima. Nanti di minggu yang akan datang, baru Bapak Ibu dan saya akan melanjutkan eksposisi terkait dengan khotbah di bukit. Mari kita buka Lukas pasal yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan 16. Lalu nanti Bapak Ibu menyambut dengan ayat 17. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 5, 15 sampai 26. Saya baca 15-16. Kemudian Bapak Ibu 17, kita bergantian sampai 26. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu dan saya sudah membaca bagian ini dan ketika merenungkannya, Bapak Ibu dan saya membandingkan ahli Taurat dan orang Farisi dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian saudara dan saya melihat bahwa orang-orang yang mendapat privilege paling maksimal, melihat Yesus melakukan mujizat, mendengarkan langsung pengajaran-pengajarannya, bahkan mengalami mujizat, nanti saya akan jelaskan. Tapi pada akhirnya mereka punya respon adalah menolak Yesus Kristus. Sementara itu Yohanes Pembaptis mendengar berita yang sama, tetapi dia tidak melihat secara langsung, tidak mengalami mujizat, bahkan mati sebagai seorang yang disebut sebagai martir. Namun dia mengenal Yesus Kristus. Saudara saya bisa lihat ada perbedaan di sana. Dan saya menjelaskan bahwa apa yang kita sebut sebagai kekerasan hati. Sekali lagi, kekerasan hati yang berakar di dalam kesombongan dan terekspresi di dalam ketidakpedulian terhadap kebenaran firman. Itulah yang membutakan ahli Taurat dan orang Farisi sehingga mereka tidak dapat mengenal Kristus. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan lebih banyak membahas mengenai mujizat yang Yesus Kristus kerjakan. Dan mari kita mencoba untuk melihat siapa Kristus berdasarkan mujizat yang dia buat. Namun sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ayat yang ke-16 dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Karena bagian itu adalah bagian yang sebenarnya menarik. Ini adalah permulaan pelayanan Yesus Kristus. Setelah dia diperkenalkan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, dia dibaptis, kemudian dia mulai melakukan pelayanan. Sekali lagi, ini adalah permulaan pelayanan Yesus Kristus. Namun di dalam permulaan pelayanannya, Bapak Ibu dan saya mendapati ada banyak hal yang spektakuler yang dia lakukan. Dia mengajar, dia bikin mujizat.
Dia sudah mendapatkan pengakuan manusia bahkan di awal pelayanannya. Biasanya butuh seorang hamba Tuhan butuh waktu cukup panjang untuk memperoleh pengakuan. Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia telah memperoleh pengakuan manusia. Dia memperoleh reputasi yang baik. Orang banyak mulai bilang, coba lihat, dia punya pengajaran lebih berkuasa, lebih baik daripada guru-guru agama kami. Yesus menjadi orang yang memiliki popularitas yang baik pada masa itu. Bahkan kalau saudara dan saya mundur ke pasal yang ketiga, bukan hanya pengakuan daripada manusia. Kristus mendapatkan pengakuan daripada Bapa. Ketika dia dibaptis dan Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan saudara dan saya kemudian melihat di dalam cerita itu berkali-kali dikatakan berbondong-bondong orang banyak datang kepada dia. Popularitasnya dia, reputasinya dia itu terdengar bukan hanya kepada rakyat jelata. Masuk sampai ke dalam istana sehingga orang-orang di istana ingin mendengarkan dia. Masuk sampai ke bait Allah sehingga di dalam teks yang saudara dan saya baca, pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu datang bahkan dari Yerusalem. Perjalanan yang cukup panjang mencari Yesus sampai ke Kapernaum. Tetapi kemudian Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Lukas memberikan sebuah gambaran yang kayaknya kok janggal ya. Pakai kata akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ada sesuatu yang janggal menurut Lukas. Dia melakukan banyak pelayanan yang berguna bagi orang banyak. Reputasinya baik, popularitasnya baik. Kalau hari ini Yesus Kristus adalah seorang YouTuber, maka dia tidak boleh berhenti mengerjakan pekerjaan ini. Dia harus meneruskan pekerjaan ini sehingga dia popularitasnya makin luar biasa, reputasinya makin baik. Tetapi saudara dan saya menemukan bahwa dia berhenti. Lukas seolah-olah mau bilang, bukankah Yesus sudah menerima pengakuan dari Bapa? Untuk apa lagi dia berhenti dan berdoa? Seharusnya dia makin giat supaya pekerjaan Allah makin luas. Kerajaan Allah itu makin dikenal oleh orang banyak. Bukankah popularitas itu sesuatu yang baik? Apalagi pada popularitas itu melekat apa yang saudara dan saya sebut sebagai reputasi yang baik. Populer karena dosa ya masalah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia melakukan sesuatu yang memuliakan Allah, lalu kemudian mendapatkan reputasi yang baik, dia menjadi seorang pengkhotbah yang populer, bukankah itu sesuatu yang baik? Dengan demikian, itu meringankan pekerjaan humas. Kalau saudara bikin KKR, pengkhotbahnya adalah seorang pengkhotbah yang terkenal. Begitu saudara sebut namanya, saudara panggil orang datang, banyak orang datang. Begitu saudara sebut seorang yang tidak populer, mereka akan tanya siapa dia, kenapa kami harus datang dan mendengarkan dia. Harusnya popularitas dan reputasi yang baik itu menjadi keuntungan bagi Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus kemudian berhenti dan berdoa. Sehingga saudara dan saya bisa belajar satu hal di tempat ini. Bahwa bagi Yesus Kristus, signifikansi doa itu melampaui reputasi dan popularitas yang saya sebut sebagai sarana pelayanan itu. Sekali lagi, signifikansi doa itu jauh melampaui reputasi dan popularitas seorang pelayan Tuhan. Melampaui hal-hal yang saudara dan saya sebut sebagai sarana pelayanan yang terbaik. Signifikansi doa jauh melampaui penerimaan dan jumlah orang yang dilayani. Bagi Kristus, signifikansi doa itu jauh melampaui dan tidak kurang penting dari apa yang disebut sebagai pelayanan. Bagi saya pelayanan itu penting. Tetapi doa juga penting. Dua-duanya, baik itu doa maupun pelayanan adalah ekspresi kasih kepada Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, tidak mungkin saudara tidak memberi diri untuk melayani dia, bukan? Tetapi kalau saudara mengasihi Allah, saudara juga akan memberi waktu untuk bersekutu dengan dia. Itu sebabnya orang Kristen sering menyebut doa sebagai waktu untuk berelasi secara intim dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa melayani Bapa tanpa relasi dengan Bapa, kan ya? Hari ini kalau saudara dan saya mau melayani, saudara dan saya mesti berdoa. Dan saya tidak mau memberi penekanan ini panjang karena kita sering untuk membahas bagian ini. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bagian yang kedua. Kenapa Yesus berdoa? Bukan hanya karena dia mau menikmati relasi dengan Bapa. Tapi doa adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai the means of grace. Doa adalah salah satu sarana anugerah yang Allah letakkan di dalam gereja. Kehidupan gereja secara personal dan komunal. Di dalam doa-doalah, saudara dan saya akan menemukan kuasa dan kekuatan di dalam pelayanan-pelayanan yang sulit. Tuhan berikan doa supaya saudara dan saya menikmati sekali lagi kuasa dan kekuatan untuk menjalani pelayanan-pelayanan yang sulit. Kalau saudara dan saya perhatikan bagian ini baru di dalam pasal yang kelima. Di awal pelayanan Yesus Kristus, tetapi pasal 5 itu Lukas memberi petunjuk Yesus sudah masuk ke dalam sebuah fase yang baru di dalam pelayanannya dia. Yesus sekarang masuk dalam sebuah fase yang disebut sebagai konfrontasi. Yesus akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Farisi, ahli Taurat, bahkan orang-orang Saduki.
Mereka akan mulai, Bapak Ibu dan saya mulai lihat dari pasal ini, mereka mulai datang berkonfrontasi dengan dia. Dan konfrontasi itu bermuara bukan hanya kepada penolakan dan kebencian, tetapi pembunuhan Yesus Kristus. Di dalam teks yang saudara dan saya baca, mereka mulai menyebut dia sebagai penghujat Allah. Dan dengan demikian, saudara dan saya bisa lihat baru di dalam pasal yang ke-5, kematian Yesus Kristus sudah mulai dibicarakan. Semua pelayanan adalah sebuah peperangan, bukan hanya melawan iblis, tetapi juga melawan kaki tangannya. Yesus sementara berhadapan dengan kenyataan ini. Nanti saudara dan saya ketika kita masuk di dalam pelayanan, yang namanya pelayanan itu peperangan spiritual. Seringkali ketika kita bilang peperangan ini bukan melawan darah dan daging, setuju. Tapi saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa ketika saudara dan saya berperang melawan iblis, iblis juga punya kaki tangan yang dia pakai untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kaki tangan iblis memiliki ciri yang sama dengan iblis. Mereka sama-sama tahu kebenaran. Tetapi pada saat yang sama mereka melawan kebenaran secara intensional. Penulis Perjanjian Baru bilang kalau kamu tahu Yesus, iblis itu tahu lebih daripada kamu. Mereka tahu apa yang disebut sebagai kebenaran. Tetapi seluruh kehidupan mereka diarahkan secara intensional untuk melawan Yesus Kristus. Maka ini adalah sebuah pelayanan yang sulit. Lalu apa guna Yesus berdoa? Saya kira saudara bisa lihat dua hal. Yang pertama, doa meluaskan hati Kristus. Doa memberikan belas kasihan. Doa memberikan kesabaran untuk melayani bukan hanya sesama, tetapi orang-orang yang memusuhi dia. Dan yang paling menyakitkan bagi Kristus adalah orang-orang yang memusuhi dia ini adalah orang-orang yang menerima berkat dari dia. Mereka mengalami mujizat. Mereka yang nanti waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berteriak kepada dia, Hosana anak Daud. Tetapi kemudian ketika hari penghakiman datang kepada Kristus, mereka juga berteriak, salibkan dia. Doa meluaskan hati, doa memberikan belas kasihan, doa memberikan kesabaran untuk melayani bukan hanya sesama, tetapi orang-orang yang memusuhi Kristus. Orang-orang yang menerima berkat namun belakangan mengkhianati dia. Sebab itu nanti Yesus ketika dia ngomong mengenai Yudas, dia bilang, supaya murid-murid yang lain mengidentifikasi, dia punya kalimat sederhana. Orang yang makan satu piring dengan aku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tapi Yesus begitu sabar. Yesus begitu tenang di dalam tekanan ini. Bapak Ibu, melayani orang atau melayani sesama itu satu hal. Tapi kalau saudara dan saya harus memberi diri untuk melayani orang yang saudara dan saya tahu melukai kita, seberapa sulit itu? Bapak Ibu nggak pernah mengalami. Nanti habis ini. Ini sesuatu yang sulit. Satu kali ada satu orang di GRI itu bersaksi, Bapak Ibu, jadi dia pindah dari satu gereja, masuk ke gereja GRI, dan setelah beberapa tahun di GRI, dia kemudian melayani sebagai pengurus, dan dia cerita, satu waktu ada momen di mana dia ditugaskan untuk bawa tray perjamuan kudus. Waktu dia jalan dari satu baris ke baris yang lain, lalu kemudian dia sampai pada satu baris, dia terkejut kenapa Tuhan tempatkan dia di baris itu. Karena ketika dia angkat mukanya mau bagi tray, dia lihat ada satu orang yang dia kenal dengan sangat baik. Dan orang itu adalah penyebab dia keluar dari gereja yang lama. Saudara bisa bayangkan ya, itu perlu beberapa detik berhenti sebentar untuk berpikir, kasih nggak ya? Kenapa dia mesti ada di sini? Beberapa tahun yang lalu dia menyebabkan saya pergi. Sekarang kalau dia datang ke sini, jangan-jangan sebentar lagi dia cukup lama di sini, dia melayani bersama dengan saya, dan dia akan menjadi penyebab saya pindah ke gereja yang lain. Tapi Bapak Ibu, di dalam pergumulan sepersekian detik itu, dia bilang dia ingat. Kira-kira 2 minggu sebelumnya, khotbah dari mimbar yang sama berbicara mengenai pengampunan. Sehingga dia memutuskan bukan menyerahkan kepada orang yang ada di samping itu. Untuk biasakan orang pertama kasih kepada orang yang kedua. Dia bilang hari itu dia memutuskan bukan menyerahkan kepada orang yang pertama, tangannya sendiri menyerahkan roti dan anggur itu kepada orang yang pernah menyebabkan dia keluar dari gereja yang lama itu. Lalu dia bilang bergumul sulit sekali, sepersekian detik tetapi beban itu begitu berat. Bapak Ibu, sepersekian detik dan Yesus selama 3,5 tahun harus berhadapan dengan orang-orang yang sedemikian. Orang yang menerima roti yang kemudian meninggalkan dia. Orang yang kemudian menerima makanan dan minuman yang mengenyangkan. Tetapi kemudian membuat Yesus Kristus harus berteriak di atas bukit Golgota, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penolakan yang begitu dalam. Doa seperti inilah yang memungkinkan Yesus setiap pagi ketika dia datang, dia jumpa dengan wajah-wajah yang akan menolak dia itu. Dia punya kerelaan untuk melayani mereka. Saudara, ketika saudara dan saya melayani, saudara dan saya perlu berdoa supaya Tuhan meluaskan hati kita.
Saudara dan saya perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita belas kasihan dan kesabaran untuk melayani semua. Karena ada masa di mana ketika saudara dan saya melayani, kita tidak bisa pilih-pilih kan ya. Paduan suara kalau nyanyi bagus, kalau tadi menghadap ke depan. Kalau mereka menyanyi di sini, begitu lihat wajah saya baru habis melukai mereka. Mau apa? Apakah sampai pada not tertentu saudara mesti berhenti? Kan tidak mungkin. Maka saudara dan saya perlu berdoa supaya Tuhan meluaskan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu lihat di dalam ayat 17 bagian B, setelah berdoa, pasal 15-16 ayat 17 mengatakan dia melakukan banyak mujizat. Bapak Ibu kita mesti ingat bahwa dia adalah Allah sejati, namun dia juga adalah manusia sejati. Sebagai seorang manusia dia berdoa karena doa berkaitan dengan kuasa di dalam pelayanan seorang manusia. Dia berdoa supaya Allah memberikan kepada dia kuasa. Efesus pasal 6 ketika dia menyebut segala perlengkapan senjata rohani, segala perlengkapan senjata untuk masuk dalam peperangan secara spiritual. Di dalam Efesus pasal 6 itu ditutup dengan dia bilang pergunakanlah semuanya itu di dalam doa. Doa mengefektifkan saudara dan saya di dalam peperangan secara spiritual dengan menggunakan seluruh senjata yang dipersiapkan oleh Allah. Tetapi kemudian di dalam teks ini Allah memberikan kepada Kristus kuasa untuk melakukan mujizat. Mujizat berfungsi untuk menjawab keberatan Farisi dan ahli Taurat. Ketika Farisi dan ahli Taurat keberatan, Yesus kemudian melakukan mujizat untuk menjawab keberatan itu. Maka pertanyaannya adalah mana yang lebih gampang? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau Pak Adolf sakit, saya kira lebih gampang bagi saya untuk bilang kepada Pak Adolf, dosa Bapak sudah diampuni. Ibu Heni nggak tahu. Saya nggak tahu, semua pengurus juga nggak tahu, jemaat yang dengar juga nggak tahu urusan itu. Itu urusan Pak Adolf. Setelah itu Pak Adolf bergumul, ada dosa apa? Karena tidak ada yang tahu, lebih mudah bagi saya untuk mengatakan hal itu. Tapi kalau Pak Adolf kena asam urat, tidak bisa jalan, tiba-tiba saya datang ke rumah, saya bilang Pak Adolf dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kursimu dan berjalanlah. Lalu setengah jam Pak Adolf nggak jalan-jalan, malu saya. Terlalu beresiko untuk berkata angkat tilammu dan berjalanlah, pulang ke rumahmu. Tapi Tuhan Yesus bilang supaya kamu tahu bahwa anak manusia di dalam dunia ini berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia lihat orang itu, dia bilang angkat tilammu dan berjalanlah sampai ke rumahmu. Dan itu terjadi. Artinya mujizat berfungsi untuk menjawab keberatan Farisi dan ahli Taurat. Sekaligus menantang mereka untuk berpikir ulang mengenai kesimpulan mereka yang sebelumnya. Bapak Ibu, banyak orang bilang kalau kamu bergumul, kamu berdoa, seolah-olah doa itu pasif. Di dalam kekristenan, doa adalah sebuah kekuatan yang aktif. Yesus sementara melakukan tugas kenabiannya. Bapak Ibu, berapa kali saya sampaikan di sini, nabi itu tidak hanya berfungsi menyampaikan firman. Nabi, seorang hamba Tuhan ketika dia menjalankan tugas seorang nabi, tugas kenabian berarti dia berfungsi melawan umat, termasuk melawan Farisi dan ahli Taurat. Mengganggu rasa aman ontologis mereka. Ketika mereka merasa seharusnya tidak ada manusia bisa berkata dosamu sudah diampuni, Yesus mengucapkan itu dan kemudian itu mengganggu rasa aman ontologis mereka. Yang mereka rasa sudah seharusnya, bagi Yesus itu tidak seharusnya. Lalu Yesus mengkonfirmasi bahwa dia benar melalui mujizat. Oleh karena itu maka saya mengajak Bapak Ibu, doa memberikan kepada Bapak Ibu dan saya kuasa di dalam pelayanan. Dan ini kan bukan hanya terkait dengan Kristus. Yesus mengajar saudara dan saya berdoa, berarti ini berkaitan dengan kita. Kami hamba Tuhan, Bapak Ibu yang adalah pengurus, saudara yang adalah jemaat di dalam pelayanan. Kuasa itu datang dari mana? Kuasa itu datang dari Allah dan the means of grace. Salah satu dari the means of grace. Sarana anugerah yang Allah berikan bagi saudara dan saya di dalam pelayanan adalah doa. Hari ini saudara dan saya lihat Gary Depok ya kayak begini. Tapi pernah saudara dan saya tidak tahu Ibu Delawir ada atau tidak. Tapi pernah ada satu masa Bapak Ibu. Pernah ada satu masa di mana saya juga pernah sharing PA. Kami kalau sudah PA malam itu apalagi kalau hujan deg-degan. Saya dengan Vicaris Grace deg-degan. Kenapa? Karena jemaat waktu itu 9.15. Lalu kemudian kita harus buka PA hari Jumat malam. Ada waktu itu yang paling setia datang tuh ya Ibu Dalawir, mamanya Carla, almarhum Ibu Nurita. Itu ya dua yang paling sisa yang lain datang. Ya Pak Karel mereka juga ada. Tetapi kemudian PA itu begitu sulit. Satu kali itu PA lalu hujan. Tuhan gak jawab doa kami, berharap tidak ada hujan. Tuhan gak jawab itu, hujan. Dan kemudian kami tunggu dari jam 6 persiapan. Bapak Ibu, hamba Tuhan Gary kan kalau kami persiapan, ya kami baca buku Bapak Ibu. Lalu susun
Bukan mimpi lalu kemudian cerita kepada orang di PA. Mimpi lalu cerita di PA itu Firaun. Firaun mimpi, dia dapat cerita ke orang lain, suruh orang tafsir. Kita berhari pagi persiapan, tunggu jam 6 sampai jam 7 nggak ada orang. Lalu kemudian saya bilang Vikaris Giras kita tunggu sampai setengah 8. Sampai setengah 8 nggak ada orang. Lalu kemudian saya bilang sama Vikaris Giras, ayo mari kita pergi cari makan. Lalu Vikaris Giras bilang nanti kalau jemaat datang terserah. Kunci pintunya, suruh mereka pulang. Kami pergi makan dan saya tidak tahu sampai malam kami balik itu ada orang datang atau enggak. Tapi karena sudah jengkel hari Minggu, saya bilang dari mimbar, Bapak Ibu kemana PA? Hari Jumat enggak ada. Dan saya masih ingat dari belakang ada yang jawab, hujan Pak. Saya bilang hujan. Di dunia ini ada binatang namanya kambing. Kambing itu kalau kena air dia takut, dia tidak bisa bikin apa-apa, maka dia lari. Manusia itu beda dengan kambing. Manusia itu dikasih akal budi sehingga kita bisa mensiasati alam semesta yang bergoncang ini untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kenapa enggak kontak aja kami enggak datang? Supaya kan 9 orang WA enggak sulit baca WA-nya 9 orang itu. Lalu kemudian karena jengkel, kami berdoa tapi juga jengkel. Sudahlah, daripada persiapan capek, kan ada keputusan sinode juga. Boleh tuh PA itu nonton videonya Pak Tong. Jadi saya belilah videonya Pak Tong, kitab Ibrani, dan saya bilang 1 bulan kita nonton aja ini sepanjang PA. Bapak Ibu sudah begitu, saya salah beli video. Juga nggak cek. Jadi waktu kami duduk sekitar 4 atau 5 orang, begitu saya play, ada suara. Tapi di layar itu cuma ada 2 telur muter-muter begini. Nggak ada gambar, jadi kami cuma dengar audio. Bahkan saya pun bosan. Saya pikir aduh ini gimana jemaat dan apakah 1 bulan harus begini? Tapi Bapak Ibu tahu, itu PA paling konsisten. Saya nggak tahu konsisten karena firmannya atau karena diomelin sebelumnya. Tapi saya mulai berasa ada konsistensi di situ. Dan bahkan ada orang ngajak orang lain datang ikut PA, nonton telur mutar-mutar, lalu ada suara. Tadi hamba Tuhan khotbah, mereka nggak ngajak orang. Giliran cuma dengar suara dari padang gurun ini, kenapa dia ajak orang? Dan saya merasa, ya Tuhan tuh pimpin PA di GRI Depok justru melalui momen yang kayak begini. Momen di mana hamba Tuhan tuh rasa enggak berdaya. Hamba Tuhan kalau bisa pilih, Bapak Ibu saya akan bilang tutup aja itu PA. Tapi Tuhan tuh tahu bagaimana cara kerjanya. Sehingga waktu kita pendewasaan, Pak Anton duduk di sini, dia bilang sama saya sama Pak Ben, ini Depok kalau sampai dia jadi GRI hari ini, itu tuh seperti mujizat membangkitkan orang mati. Mereka tahu sejarahnya Depok. Bagi saya, ada terlalu banyak orang yang secara konsisten berdoa di tempat ini untuk pelayanan di tempat ini. Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja melalui doa, ya saudara mesti lihat, saudara mesti berdoa. Tetapi di dalam konteks ini, ketika Kristus berdoa, maka Allah memberi kuasa bagi dia, membuat mujizat untuk memperkenalkan siapa dia dan membungkam musuh-musuhnya. Nah pertanyaannya sekarang adalah fungsi mujizat apa kalau begitu? Mari kita lihat ayat yang ke-24. Mujizat tidak dibuat demi mujizat. Ayat 24 memberi petunjuk kepada kita. Kenapa mujizat Yesus dibuat? Tetapi supaya kamu tahu, sekali lagi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka Yesus bikin mujizat. Mujizat adalah petunjuk, tanda siapa Yesus Kristus. Mujizat tidak signifikan karena dia melayani manusia dan kepentingannya. Signifikansi mujizat bukan untuk melayani orang lumpuh tadi. Signifikansi mujizat keluar dari mulut Yesus Kristus, yaitu untuk melayani kemuliaan Kristus. Memperkenalkan Kristus kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini tidak harus ada mujizat. Kalau saudara dan saya terus hidup memuliakan Tuhan. Pada masa itu tidak semua orang sembuh. Yesus itu bikin mujizat, tapi kan tidak semua orang sembuh. Tadi malam waktu khotbah di sini saya bilang, salah satu petunjuk itu di gerbang Salomo, saudara dan saya menemukan Petrus datang, lalu kemudian berjumpa dengan satu orang lumpuh yang sudah dewasa dan katanya setiap waktu dia ditempatkan di situ. Kalau dia ada di gerbang Salomo, tidak mungkin Yesus tidak pernah ketemu dia. Tapi Yesus tidak menyembuhkan dia, Yesus melewati dia. Tidak semua orang sembuh. Allah kita, Kristus kita tidak wajib bikin mujizat. Justru kepada orang-orang yang sudah mengenal siapa dia, saudara dan saya akan menemukan, kok kayaknya mujizat makin minimal. Murid-murid
Yesus itu adalah orang-orang yang mati sebagai martir. Mereka nggak alami mujizat seperti yang saudara dan saya bayangkan. Ada banyak orang percaya tidak mengalami apa yang disebut sebagai mujizat, tapi mereka setia. Kenapa? Karena mereka telah memperoleh apa yang disebut sebagai pengenalan kepada Kristus. Hari ini saudara dan saya lihat Yesus bilang, supaya kamu tahu, supaya kamu kenal siapa Kristus yang sesungguhnya, maka saya bikin mujizat. Dan siapa Kristus melalui mujizat ini? Pertama, Bapak Ibu, mujizat bercerita mengenai Kristus sebagai pribadi yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Mujizat mengafirmasi Kristus sebagai pribadi yang berotoritas untuk mengampuni dosa. Bapak Ibu, di dalam pasal 7, kalau kita mau bandingkan pasal 7 ayat 47 sampai 50. Ada seorang perempuan berdosa datang mengurapi kaki Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus punya kalimat pertama bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Yesus ini nggak belajar dari pengalaman kan ya? Di pasal 5, begitu dia ucapkan kalimat itu, satu rumah bermusuhan dengan dia. Kenapa dia harus cari masalah lagi? Di dalam pasal 7 itu cuma geser 2 pasal. Harusnya kan Yesus ngomong kalimat yang lain. Tetapi kali ini dia bilang dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu jangan lupa kalimat ini adalah kalimat yang sangat provokatif. Yesus mendeklarasikan pengampunan bagi seorang perempuan berdosa. Dan dia tahu bahwa orang Yahudi yang teliti belajar firman pasti akan menolak kalimat itu. Tapi kadang-kadang ada cara yang paling baik untuk membuat orang berpikir ulang. Yaitu menyatakan kalimat yang provokatif terkait dengan keyakinannya dia. Dan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Darrell Bock waktu baca bagian ini dan menjelaskan, dia bilang, perhatikan baik-baik yang mendengar pada hari itu adalah Farisi dan ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang terlatih secara teologis sehingga mereka tahu persis bahwa klaim Yesus Kristus di dalam ayat 20 itu bukan hanya sekedar mengatakan dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau menyatakan dosa sudah diampuni itu sederhana. Semua hamba Tuhan, semua nabi melakukan itu. Tetapi mengapa mereka komplain? Karena kalimat Yesus Kristus itu menegaskan hak sekaligus otoritas untuk mengampuni dosa. Mereka orang terpelajar, mereka tahu ini. Yesus nggak hanya bilang, kamu sudah diampuni oleh Allah. Yesus bilang, saya menyatakan kepada kamu, dosamu sudah diampuni. Dengan demikian, Yesus menyatakan hak sekaligus otoritas untuk mengampuni dosa. Mereka peka untuk mengidentifikasi klaim ini. Dan mereka benar ketika mereka bilang, hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Itu kalimat yang benar kok. Keyakinan yang sangat benar. Maka mujizat ini memimpin mereka waktu mereka mulai pikir, kalau begitu siapa dia? Kok berani sekali dia bilang dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kesimpulan mereka, Yesus menghujat Allah. Menghujat Allah berarti menyerang pribadi Allah dengan merampas kemuliaannya. Merampas otoritasnya. Kamu sementara mengambil otoritas Allah untuk mengampuni dosa. Seolah-olah kamu tuh Allah. Maka Yesus bikin mujizat untuk mengatakan kesimpulan mereka salah. Saya bukan penghujat Allah. Waktu Yesus bikin mujizat supaya kamu tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu, yang sementara dilakukan oleh Yesus adalah membuktikan bahwa klaimnya dia, klaim yang terlihat provokatif itu adalah klaim yang benar. Yesus memberi petunjuk bahwa Allah memihak kepada dia. Sekali lagi, Yesus sementara memberi petunjuk bahwa Allah memihak kepada dia melalui mujizat. Mari kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 2. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 2, 2, 3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kalau Allah tidak menyertai, kalau Allah tidak memihak kamu gak bisa lakukan yang ini. Tapi persoalannya dia lagi bilang, saya berkuasa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Ini provokatif, merangsang pemikiran mereka untuk mencari siapa dia. Mereka harus memberi respon, kalau dia penghujat Allah maka dia harus dibunuh. Tetapi kemudian melalui mujizat ini, Yesus mau bilang kepada mereka, apa yang saya klaim bahwa saya berkuasa mengampuni dosa, Allah memihak kepada klaim ini. Maka sekarang kamu pikirkan siapa saya. Bapak Ibu, Yesus sementara menantang mereka untuk memikirkan ulang kesimpulan mereka. Mereka harus mengidentifikasi siapa Yesus dan menentukan respon yang benar. Seharusnya mereka mengubah posisi mereka, tetapi itu tidak dilakukan.
Yang kedua, Yesus bikin mujizat. Bukan hanya di hadapan Farisi dan ahli Taurat. Yesus bikin mujizat di hadapan orang Yahudi secara umum. Saya kutip penjelasan Leon Morris. Leon Morris bilang begini, bagi orang Yahudi secara umum, bahkan Palestina secara umum, semua sakit berkaitan dengan dosa. Bapak Ibu masih ingat Yohanes pasal 9 ayat 2. Ada orang lumpuh sejak lahir. Murid-murid Yesus itu bilang, Tuhan ini gara-gara siapa? Gara-gara dia atau gara-gara dosa orang tuanya? Jadi dosa siapa? Itu adalah pemahaman umum pada masa itu. Ada 3 pemahaman umum ini. Pertama, semua penyakit itu karena dosa. Itu sama extend benar kan ya? Kalau kita lihat dari kisah Adam. Tapi yang kedua, mereka bilang tidak bisa pulih dari penyakit kecuali semua dosa sudah diampuni. Jadi kamu sakit itu pasti karena dosa. Kalau kamu mau sembuh, itu dosamu sudah mesti diampuni dulu baru bisa sembuh. Baru yang ketiga, ini sama dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Sekarang, orang sakit hanya bisa sembuh kalau dosanya sudah diampuni. Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Lalu semua orang ragu, kan cuman Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus menyembuhkan orang ini. Kesembuhan ini mengafirmasi yang pertama, kalau semua sakit karena dosa dan kemudian dosa pulih jika dosa sudah diampuni, itu berarti orang ini punya dosa sudah diampuni, maka perkataan Yesus Kristus benar. Sekali lagi, mujizat pada hari itu bukan untuk kepentingan orang sakit ini pertama-tama. Mujizat memaksa semua orang, sekali lagi. Mujizat memaksa semua orang yang mengalami mujizat, yang melihat mujizat, dan yang hari ini membaca mujizat untuk berpikir siapa Kristus dan memberi respon yang benar. Menurut Bapak, Ibu, dan saya yang membaca dan mendengar mujizat Yesus Kristus hari ini, siapa dia? Musa pernah bilang begini, kalau nabi sejati itu pertama ajarannya benar. Yang kedua, kalau dia bernubuat itu nubuat terjadi. Maka ajarannya benar, dia bisa bernubuat, nubuatnya terjadi. Ketika Yesus bernubuat di dalam tanda petik dosamu sudah diampuni, mereka bilang itu tidak mungkin terjadi. Mujizat mengafirmasi itu. Yesus punya ajaran sampai dia disalibkan, tidak terbukti kesalahannya. Kalau begitu siapa dia yang telah mengklaim bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa dan itu terjadi? Orang banyak harus memberi respon hari itu. Orang yang mengalami mujizat harus memberi respon. Saudara dan saya yang membaca juga perlu memberi respon. Tetapi paling tidak, mari saudara dan saya lihat yang pertama, mujizat memberi petunjuk bahwa Yesus berotoritas mengampuni dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya ini satu cerita kan ada 2 mujizat di sana. Mujizat yang kedua memberi petunjuk bahwa Yesus tahu isi hati manusia. Mari kita lihat sekali lagi di dalam bagian itu. Lukas pasal yang kelima. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hati. Mereka berpikir di dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Minta Bapak Ibu baca ayat 22. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ini adalah bagian yang sering diulang. Matius pasal yang ke-17 ayat 25. Sama, Yesus tahu isi hati orang lain. Yohanes pasal 1 ayat 45-49. Yesus tahu bukan hanya isi hati tetapi di mana seseorang. Apa yang dia lakukan. Yohanes pasal 2 ayat 23-25. Ketika orang banyak percaya, Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena Yesus tahu isi hati mereka. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam teks yang saudara dan saya baca? Ini merupakan penggenapan Lukas pasal 2 ayat 35. Simeon mengatakan bahwa anak ini akan membuka atau menyatakan isi hati banyak orang. Kristus adalah pribadi yang akan menyatakan isi hati banyak orang. Dia adalah pribadi yang suci yang akan menelanjangi pikiran manusia yang berdosa. Yesus tahu isi hati dari Farisi dan ahli Taurat. Saudara bisa bandingkan pasal 7. Itu Simeon bilang dan orang Farisi bilang kalau Yesus ini tahu dia ini betul-betul rabi yang datang dari Allah. Mestinya dia tahu siapa perempuan yang menjamah kakinya itu. Mereka tahu ini perempuan berdosa. Dan Simeon sudah kebobolan itu. Lolos satu orang berdosa masuk ke dalam rumahnya dia. Di tempat yang paling agung untuk menyambut tamu yang agung. Dan orang ini sekarang masuk membasuh kakinya Yesus Kristus. Sehingga mereka kemudian bilang kalau seandainya dia tahu ini
dia pasti tahu siapa perempuan ini. Dan Yesus tahu siapa perempuan itu. Yesus tanya, apa yang ada di dalam hatimu? Yesus kasih perumpamaan untuk memberi petunjuk kepada mereka bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Dia bukan hanya tahu isi hati, tetapi dia yang tahu isi hati menyatakan isi hati orang itu kepada mereka. Jadi kalau saya itu seperti saya dan Yoel tahu isi hati saya, Yoel tidak diam, tapi Yoel membukakan kepada saya apa yang ada di dalam hati saya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa di dalam perjanjian lama cuma Allah yang bisa lakukan ini? Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan sejumlah indikasi. Pertama, hanya Allah yang melihat dan mengetahui isi hati manusia secara presisi. Salah satu contoh paling sederhana adalah ketika Samuel pergi mengurapi anak-anak Isai. Waktu dia pergi, dia lihat anak yang pertama tampil, dia langsung lihat, wah ini badan besar, tinggi, cocok ini dia untuk jadi raja. Raja yang akan digantikan kan juga tinggi besar. Maka yang harusnya menggantikan juga kira-kira 11-12. Lalu kemudian dia bilang, ini dia. Tapi Tuhan bilang, Samuel, jangan urapi dia. Karena manusia melihat apa yang ada di luar, Allah melihat hati. Saudara akan menemukan hal ini. Mazmur pasal 139, Ibrani pasal 4 ayat 13 menegaskan bahwa cuma satu yang tahu persis isi hati. Maka kadang-kadang ada masa di mana Bapak Ibu dan saya mesti berhenti menjadi ahli nujum. Menebak isi hati orang. Orang gak bikin apa-apa, kita marah sama dia karena kita merasa kita tahu isi hatinya dia. Kecuali Bapak Ibu Tuhan Yesus ya apa boleh buat lah ya. Tapi kalau masih bukan, sorry, jangan lakukan itu. Hanya Allah yang mengetahui isi hati, tetapi juga di dalam perjanjian lama Allah itu bukan hanya tahu isi hati, Allah mengungkap isi hati. Saudara masih ingat cerita Kain dan Habel? Itu dua manusia pertama. Kain memberi persembahan diterima oleh Tuhan, Kain memberi persembahan ditolak oleh Tuhan, Habel memberi persembahan diterima oleh Tuhan, lalu kemudian Kain marah. Habel tuh nggak tahu isi hati kakaknya. Mungkin seperti biasa saja kan, ketika kakaknya bilang mari kita pergi ke padang. Habel pikir mau main futsal. Tapi Tuhan tahu isi hati. Tuhan bilang kepada Kain, Kain, kenapa engkau marah di dalam hatimu? Dosa sudah mengintip di depan pintu dan kalau kamu tidak berkuasa, kamu harus berkuasa atasnya. Tuhan bukan hanya tahu isi hati, tapi Tuhan menyatakan isi hati orang itu kepada dirinya sendiri supaya dia sadar bahwa Tuhan tahu. Lalu kemudian dia mulai sadar dirinya dan mulai mengendalikan dirinya. Hari itu orang banyak lihat. Tidak ada yang tahu isi hatinya Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus tahu persis. Tuhan Yesus ngomong apa yang ada dalam hati mereka dan mereka tidak bisa berkilah. Mereka tidak bisa menghindar. Saudara akan menemukan setiap kali Yesus bicara mengenai isi hati, mereka tidak bisa menghindar. Kalau saya ketemu Bapak Ibu kemudian saya bilang, kamu pikir begini ya? Biasanya Bapak Ibu akan langsung bilang, enggak begitu kok. Meskipun mungkin benar begitu. Tapi orang-orang ini tidak bisa menghindari Kristus. Ketika Kristus bilang, mengapa kamu berkata demikian? Mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Tetapi kalau di dalam perjanjian lama cuman Allah yang tahu isi hati. Cuman Allah yang bisa menyatakan isi hati tanpa kesalahan. Sehingga orang tidak bisa lari. Maka orang yang hari itu melihat mujizat ini harus mulai memikirkan dan memberi kesimpulan siapa Yesus Kristus ini. Kok aneh ya, dia mengklaim punya otoritas mengampuni dosa, dia membuktikan bahwa dia punya otoritas itu dengan menyembuhkan orang ini. Sekarang dia menunjukkan bahwa dia tahu isi hati manusia. Bapak Ibu lebih ekstrim lagi. Dia bilang dia anak manusia. Ini kan klaim keilahian. Istilah anak manusia itu akrab di telinga orang Yahudi. Datang dari Daniel pasal 7 ayat 13-14. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Kata anak manusia mengindikasikan keilahian.
Sehingga ketika Yesus bilang anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, dia bukan hanya mengklaim dia berkuasa mengampuni dosa seperti Allah, tapi ini adalah klaim keilahian. Saudara, itu sebabnya ketika imam itu mengadili Yesus lalu dia tanya, kamu nih sebenarnya siapa? Kenapa dari tadi diam? Sekarang berbicara supaya kami tahu kamu siapa. Apakah engkau Mesias? Lalu jawab Tuhan Yesus apa? Oh ya, kamu akan lihat anak manusia datang di atas awan-awan. Langsung dia sobek jubahnya dan dia bilang, sekarang sudah tidak butuh saksi lagi. Kalian semua dengar orang ini menghujat Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semua orang yang dengar bilang, lempar dia dia harus dihukum mati. Bapak Ibu, mereka tahu. Klaim ini adalah klaim keilahian. Dan hari ini Yesus yang mengampuni dosa seperti Allah mengampuni dosa. Yesus yang tahu isi hati dan menyatakannya seperti Allah di dalam perjanjian lama tahu isi hati manusia dan menyatakan isi hati manusia. Mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, pribadi yang ilahi. Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain. Kecuali saudara dan saya berdasarkan teks ini mengafirmasi apa yang ingin dinyatakan oleh Lukas. Dia bukan seorang rabi seperti kata daripada Nikodemus. Dia adalah pribadi yang ilahi. Mujizat berfungsi untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Dan itu sebabnya saudara dan saya akan menemukan sebenarnya di dalam cerita ini orang lumpuh itu sampai kepada tujuan Kristus. Ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saudara akan menemukan perintah Yesus 3. Angkat tilammu, berjalanlah dan pulanglah ke rumahmu. 3 perintah ini semua tergenapi di dalam ayat 25. Bangunlah ia. Kan dia bilang bangun, maka di situ dia katakan bangunlah ia. Di mana? Di depan mereka. Angkatlah tempat tidurmu. Lalu dia mengangkat tempat tidurnya dan pulanglah ke rumahmu dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ini kan ketaatan yang spontan kan ya Bapak Ibu? Harusnya kan dia baru sembuh. Duduklah di situ dengar Tuhan Yesus ngajar. Ngopi-ngopi kayak. Kan Yesus baru sembuhkan dia. Harusnya tahu terima kasih. Tapi saudara tahu dia punya perintah itu presisi. Bangun, angkat tilam, pulang. Maka orang itu persis itu. Dia bangun, dia angkat tilam, kemudian dia pulang. Persis. Dia nggak duduk. Setelah di luar. Kalian tahu apa yang terjadi di dalam? Nggak ada. Orang banyak yang di luar ingin tahu tapi dia pulang persis seperti itu. Dan kalimat itu ditutup dengan dia memuliakan Allah melalui ketaatannya. Orang banyak hari itu tahu ada 3 perintah keluar dari mulut Yesus. 3-3-nya tergenapi dan orang itu memuliakan Allah. Hari itu semua orang mestinya memuliakan Allah bersama dengan orang lumpuh yang disembuhkan itu. Tetapi ini memberi petunjuk kepada saudara saya ketaatan yang begitu presisi. Kalau seandainya orang ini sudah kenal siapa Yesus, memang dia harus memberikan respon yang benar. Dan respon yang benar adalah iman. Kalau saudara dan saya kenal siapa Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Dia adalah pribadi yang ilahi. Maka saudara harus menerima dia sebagai Allah sejati, manusia sejati. Kristus harus menjadi the object of faith. Dia mesti menjadi the object of worship. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebab itu iman menjadi penekanan berikut di dalam kisah ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-20 sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat iman mereka. Mereka jamak Bapak Ibu. Dia bukan hanya melihat iman orang lumpuh. Tapi dia melihat iman dari kelima orang ini. Menarik. 5 orang ini beriman menurut Yesus Kristus dan tidak dicatat percakapannya. Gak ngomong. Yang saudara dan saya lihat tindakannya. Memang kadang-kadang yang bicara banyak adalah yang bertindak sedikit. Saudara akan menemukan di sini percakapannya gak dicatat. Tapi imannya tampak dengan begitu jelas. Maka mari saudara dan saya lihat di mana ekspresi iman mereka. Ini iman yang sejati mungkin datang. Pertama kalau 4 orang ini bisa saja karena mereka sehat. Maka mereka pernah ada di tengah-tengah orang banyak. Pernah lihat Yesus bikin mujizat. Pernah dengar Yesus mengajar. Selain kemudian mereka dapatkan dari orang lain. Bisa saja 4 yang lain ini punya pengalaman langsung dengan Yesus. Tapi bagaimana dengan si lumpuh? Si lumpuh ini punya privilege yang sangat minimal seperti Yohanes Pembaptis. Paling-paling dia dengar tentang
Yesus Kristus. Dari 4 temannya atau dari yang lain. Tetapi mereka punya kesamaan yang sama. Entah yang lihat langsung, entah yang tidak melihat secara langsung. Entah yang dengar, punya pengalaman langsung. Ataupun yang hanya mendengar dari sahabat-sahabatnya. Mereka punya bekal yang sama. Mereka adalah orang Yahudi yang sejak kecil dididik untuk mengerti perjanjian lama. Pengetahuan mereka tentang perjanjian lama itu dipakai untuk menafsir fakta yang sekarang mereka dengar. Dan mereka mencapai kesimpulan yang benar. Ini aneh ya, ada orang yang disebut sebagai terpelajar. Mereka lah yang tentu mengajar orang-orang seperti orang lumpuh dan 4 sahabatnya itu. Tapi mereka salah tafsir. Sekarang saudara dan saya menemukan ada orang-orang yang sederhana. Pengetahuan mereka tentang perjanjian lama begitu terbatas. Tapi begitu mereka dengar kabar tentang Yesus Kristus. Mereka mengaitkan kabar tentang Yesus Kristus ini dengan pengetahuan sebelumnya yang mereka punya. Dan itu melahirkan apa yang disebut sebagai iman yang sejati. Mereka percaya kepada Kristus dan mereka datang kepada Dia karena mereka tahu Dia dapat menolong dan Dia mau menolong mereka. Dan mereka benar. Dia melihat iman mereka. Mereka datang minta anugerah Allah di dalam dan melalui Kristus. Bapak Ibu, saya kira sebelum saya lanjutkan, kalau Anda mengenal siapa Kristus, Anda tidak hanya bergantung kepada Dia di dalam urusan yang saudara dan saya sebut sebagai pengampunan dosa. Tetapi di dalam segala dimensi hidup saudara dan saya bisa belajar untuk bergantung kepada Dia. Tadi Budina sharing sedikit mengenai PA di Purwokerto itu. Bapak Ibu, saya juga pernah sharing di sini. Sebenarnya itu PA kan kita lanjutkan justru pada hari di mana saya pikir sebagai seorang manusia, saya memutuskan untuk hari itu kita tidak akan lanjut lagi. Jadi ada orang-orang yang awalnya begitu semangat, mari kita mulai ada persekutuan di sini. Tapi kan mereka membayangkan kalau mulai itu GRII yang mulai, tidak ada orang yang menjadi PIC yang bertanggung jawab. Sehingga waktu sudah omongan cukup panjang, kira-kira 1,5 tahun, KKR regional terakhir tahun yang lalu waktu berangkat saya ambil waktu 2 malam itu pakai untuk makan, dan saya tidak mau makan duduk rame-rame gitu. Maksudnya semua orang Purwokerto ada di situ. Kalau saya tanya satu bilang iya, semua bilang iya kan ya. Jadi enaknya ajak satu makan sambil tanya. Kita persekutuan di sini semua setuju. Lalu kemudian saya punya pertanyaan berikut adalah, kalau begitu siapa PIC? Lalu dia bilang, maksudnya PIC itu apa? Orang yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan yang ada di Purwokerto itu mesti ada. Kalau dari Depok dan Cikarang kami itu terbatas, jadi mesti ada di sini. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka punya pelayanan banyak dan itu adalah pelayanan interdenominasi. Kalau GRI yang masuk kan tidak bisa tuh. Mereka punya risiko banyak. Saya kira saya bisa maklum. Ini saya berusaha untuk masuk ke dalam hati mereka meskipun saya bukan Yesus ya. Saya menebak lah. Akhirnya dari 2 pertemuan, kira-kira 3 pertemuan itu harus ada 3 pertemuan. Dari 2 sudah bilang tidak bisa. Tapi mau ada PA di situ, mau PA, mau dukung, tapi nggak mau jadi PIC. Saya dalam hati sudah tidak mungkin komunikasi dengan PIC yang di Cikarang waktu itu, karena dia yang KKR dan kami 2 datang bersama-sama selalu ngobrol. Saya ngobrol dengan Vikaris Grace, kesimpulannya sudah nggak usah. Akhirnya kami bilang, oke, ada 1 malam kami bilang mari kita semua kumpul, lalu kemudian kita obrolin rencana PA ini. Begitu kami datang, Bapak Ibu, kita datang ke tempat itu, dijanjikanlah ada 1 tempat yang kita pergi. Waktu kita pergi ada 1 orang yang kami nggak pernah ketemu. Dan itu pun sebenarnya tidak secara intensional diajak oleh orang itu, karena memang mereka temanan, jadi ada di situ. Jadi kemudian kita ngobrol. Begitu kita ngobrol, setelah sudah ngobrol, tidak ada yang mau jadi PIC. Sebentar lagi itu saya tinggal mau bilang kalau begitu nggak jadi PA. Tapi kan diskusinya jadi panjang tuh. Lalu akhirnya orang yang tidak diajak-ajak ini, kemudian dia bilang begini. Beberapa waktu yang lalu saya bergumul dengan gereja. Lalu kemudian dia buka video, dapat Reform 21, dapat ininya Pak Tong. Videonya Pak Tong. Lalu kemudian akhirnya di video itu ada, ini saking nekatnya, ada tawaran promosi mengenai kita punya konser di Aula Simfonia. Dia pergi di sana, akhirnya waktu dia pergi dia foto, dia taruh di profile picture-nya. Dan temannya itu karena lihat itu maka diajaklah dia. Saudara tahu waktu di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada PIC itu, dia yang mengajukan diri. Saya aja PIC. Meskipun cuma 1, saya berharap lebih dari 1, tapi ini kan lahir dari kondisi yang tidak mungkin. Saya diam, tapi saya memutuskan untuk tidak ngomong bahwa tidak jadi. Saya akhirnya bilang begini aja, nanti akhir tahun kami datang lagi.
Bapak Ibu putuskan ya, jadi atau tidak. Tadinya saya mau bilang tidak jadi. Sekarang sudah serahin ke mereka, mereka diskusi dulu. Jadi setelah itu dia ngomong, kami pulang, saya, Vicaris Grace dan juga PIC Cikarang. Ini kami punya kesimpulan yang sama. Ini orang tidak mungkin kebetulan ada di situ. Sehingga akhirnya waktu balik lagi mereka juga sudah ngobrol bulan Desember awal. Kami datang dan kami ngobrol, ya sudah memutuskan untuk mulai dari PA dulu. Bapak Ibu, perjalanan tuh begitu panjang. Mereka paling tidak mulai dengan tim sampai, karena tim Depok kena macet. Tim Cikarang itu kemudian dibagi dalam beberapa tim. Sebelum siang kami sampai makan siang langsung pergi itu humas, lalu kemudian penginjilan pribadi untuk ngajak orang datang. Memang kadang-kadang kan Bapak namanya ini kan random kan, sehingga yang datang ke PA itu bisa jadi orang yang memang cari firman, ada orang juga datang ke PA kan mau cari masalah kan. Waktu diajak apa, oh ini reform. Oke, saya sudah baca Alkitab berapa tahun ini. Ada hal yang saya rasa ini benar, saya mau konfirmasi. Jadi datang PA untuk mengkonfirmasi hasil tafsirannya dia. Dan diskusi dengan dia panjang sekali sepanjang PA itu. Tapi oke lah, bagi saya Tuhan pimpin. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah, ya ada masa di mana saudara dan saya belajar untuk kemudian di dalam situasi-situasi yang tidak mungkin itu menyerahkan pimpinan kepada sang kepala gereja ini. Secara spiritual, secara personal, secara komunal, di dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Iman itu dituntut dari saudara dan saya kalau memang dia adalah Allah sejati dan manusia yang sejati. Nah mari kita lihat sekarang, kalau begitu apa yang menjadi ciri iman sejati mereka? Mereka beriman di dalam hati, Kristus lihat, tetapi itu harusnya bisa saudara dan saya lihat juga. Iman mereka adalah iman yang hidup karena menggerakkan hidup. Yang pertama, mereka mengarahkan diri dan sesama mereka ke tempat yang tepat. Kita perlu menggarisbawahi ini. Mereka mengarahkan diri dan mengarahkan sesama mereka ke tempat yang tepat. Di dalam ayat yang ke-18, Bapak Ibu perhatikan di situ, mereka membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidur ke tengah-tengah orang banyak. Kita perlu garis bawahi frasa terakhir, tepat di depan Yesus. Presisi sekalian ya. Mereka membawa dia ke tempat yang tepat. Saudara, ketika saudara dan saya punya iman yang sejati, kita akan bawa diri ke tempat yang tepat. Kalau saudara dan saya karena iman mengasihi sesama kita, kita tidak akan diam dan kita akan bawa dia ke tempat yang tepat. Pernahkah Bapak Ibu dan saya pikirkan bahwa orang-orang lumpuh itu punya beberapa alternatif tempat? Pertama, kalau orang lumpuh, orang cacat, biasanya dibawa, ditaruh di pintu gerbang rumah orang kaya. Supaya orang kaya berbelas kasihan, kasih makan. Masih ingat cerita tentang Lazarus dan orang kaya? Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah pintu gerbang kota. Pagi dibawa ke pintu gerbang kota, diletakkan di situ. Supaya apa? Supaya dia minta-minta, orang belas kasihan, orang kasih dia. Masih ingat cerita Bartimeus? Orang buta itu. Tempat yang ketiga adalah salah satu pintu bait Allah. Sebelum menuju kepada bait Allah ada banyak pintu di situ. Taruh di situ supaya orang banyak, apalagi orang banyak nih mau ibadah kan ya. Taruh di situ supaya apa? Waktu mau ibadah lihat orang ini, mereka berbelas kasihan lalu mereka kasih. Tapi saudara dan saya perhatikan, 4 orang ini bukan hanya punya kasih, tetapi kasih yang digerakkan oleh iman. Mereka memikirkan tempat yang tepat. Dan bagi mereka tempat itu bukan gerbang orang kaya, tempat itu bukan pintu kota, tempat itu bukan gerbang bait Allah, tetapi di hadapan Yesus Kristus. Lukas bilang tepat di hadapan Yesus Kristus. Bagi saya ini adalah gambaran daripada apa yang disebut sebagai mendedikasikan hidup kepada Kristus. Kalau saudara dan saya beriman kepada Kristus, salah satu cirinya adalah saudara dan saya akan mendedikasikan hidup kita. Bawa hidup kita ke tempat yang tepat. Kalau Anda mengasihi anak Anda mengasihi istri atau suami, saudara Anda akan bawa dia, mendedikasikan dia di hadapannya. Di tempat yang tepat, dan itu adalah di hadapan Kristus. Kenapa Kristus? Karena Kristus bisa pakai tubuh yang sehat dan hal-hal baik untuk kemuliaannya. Tetapi Yesus bisa pakai tubuh yang sakit dan hal-hal yang terlihat rapuh untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, bagian akhir dari teks yang kita baca, semua orang takjub, lalu memuliakan Allah, persis sama yang dapat mujizat. Tapi kemudian di situ dikatakan mereka sangat takut. Ada sukacita, tapi ada rasa takut. Mereka sekarang melihat Yesus lebih dari yang sebelumnya. Mungkin mereka belum sampai kepada kesimpulan yang presisi. Tapi mereka mulai mengenal siapa Kristus. Kristus sanggup untuk menyatakan kemuliaannya melalui orang lumpuh yang gak bisa bikin apa-apa ini. Mereka bawa dia ke tempat yang tepat. Iman senantiasa mengarahkan saudara dan saya ke arah yang tepat. Untuk mendedikasikan hidup kepada Kristus.
Sekali lagi dia bisa pakai hal yang terbatas, yang sakit. Dia bisa pakai hal-hal yang berpotensi. Bahkan saudara dan saya sebut sebagai sehat. Dia bisa pakai itu. Tapi kalau saudara adalah anak muda, ingat, yang terbaik itu milik Tuhan. Selalu itu. Teman-teman, pemuda, mahasiswa. Semua yang terbaik pada Anda itu milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya. Semua yang terbaik itu milik Tuhan. Apalagi itu sudah terkait dengan hidup kita. Itu hal yang paling baik. Kalau saya punya uang, saya kasih kepada Bapak Ibu mau. Tapi kalau saya bilang, saya kasih uang ini, tapi habis ini kamu mati, Bapak Ibu nggak akan mau. Hidup adalah yang terpenting. Maka hidup itu selalu merupakan pemberian Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Saya harap Bapak Ibu ingat cerita itu. Daud lagi perang sama Filistin. Lalu kemudian Daud bilang begini, saya pengen sekali minum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Padahal orang Filistin lagi mengelilingi, ada di dalam kota Bethlehem. Ini kan orang gak ada kerjaan. Harusnya dia bilang, saya pengen sekali minum kopi. Lalu kemudian teman-temannya akan bilang, mari ini ada kopi kita minum. Apa bedanya air dari perigi? Kita punya sumur bor, tetangga kita punya sumur bor. Ambil air Bapak Ibu minum, beda rasa? Enggak. Lalu kenapa dia harus cari masalah dengan mau minum air dari perigi yang ada di Bethlehem itu? Pengen sekali minum yang dari sana. Lalu kemudian apa yang dilakukan? 3 dari 30 pahlawannya dia bilang, oh kamu mau minum air dari sana. Diam-diam mereka naik kuda mereka terobos masuk pasukannya orang Filistin. Mereka bawa 1 ember air, taruh kepada Daud. Kamu mau minum air dari perigi Bethlehem? Ini air dari perigi Bethlehem. Bapak Ibu, Daud minum tidak? Bapak Ibu punya Alkitab? Enggak ada. Daud minum dah. Daud ambil batu, air itu dicurahkan di atas batu itu, lalu dia bilang tidak layak seorang manusia menerima yang seperti ini. Itu cuma air kok. Tetapi air itu didapatkan dengan darah. Air itu didapatkan dengan pengorbanan. Mereka mau dedikasikan hidup untuk raja. Daud tahu hidup itu bukan untuk raja. Hidup itu untuk raja di atas segala raja. Saudara dan saya mau kasih hidup ke siapa? Orang beriman tahu tempat yang tepat untuk menyerahkan hidupnya. Yang terakhir, orang beriman akan digerakkan untuk melakukan yang terbaik berdasarkan kasih kepada sesama. Ini kerja keras. Kalau saudara yang pernah mengurus orang yang kena stroke, gak usah sepenuhnya stroke, sebagian stroke aja. Saudara tahu angkat mereka tuh sulit. Kalau dia punya bobot 45, begitu dia kena stroke, Bapak Ibu akan dapat bobot tubuhnya itu jauh lebih berat daripada itu. Tapi mereka kerja keras, mereka angkat temannya. Bukan cuma itu, kalau angkat lewat dari pintu, oke, ini naik ke atas atap. Sudah begitu atap rumah orang. Ini nekat kan ya. Bapak Ibu, pada masa itu orang Yahudi punya, kalau mau naik ke atap itu tangganya dari luar. Karena orang banyak di situ, maka mereka naik dari tangga di luar. Cuman ada satu yang menarik. Salah satu penafsir itu dia bilang begini, tidak semua rumah punya tangga. Kalau seandainya rumah itu punya tangga, oke, sulit, tapi kan ya naik dari situ kan ya. Tetapi kalau seandainya rumah itu tidak punya tangga, rumah itu mepet, maka 2 atau 3 rumah punya 1 tangga. Itu berarti mereka harus naik dari tangga orang lain, baru jalan di atas atap tuh. Bawa orang itu ke sana. Jadi berjalan di antara atap untuk bawa orang sakit dengan bobot yang kayak begitu. Saudara dan saya akan menemukan ada banyak sekali resiko. Pertama, mereka akan kelelahan secara fisik. Angkat orang lumpuh, bawa di atas, naik tangga, kemudian jalan di atas atap itu. Kelelahan secara fisik. Bapak Ibu dan saya akan menemukan ada resiko bahkan. Orang Yahudi dan orang Palestina punya rumah itu cuma pakai kayu di atap tuh. Pakai balok, lalu kemudian pakai ranting-ranting kecil, di atasnya ditaruh jerami, lalu kemudian di atas jerami ditaruh tanah liat. Kuat itu bukan baja kan ya. Lalu kemudian 5 orang lewat di situ. Itu salah injak Bapak Ibu, yang turun tepat di depan Yesus 4 orang. Yang satu nyangkut di atas itu. Resikonya terlalu besar. Tapi mereka mengambil resiko itu. Bongkar rumah orang. Kira-kira abis itu siapa yang bayar? Bapak Ibu mau lagi ibadah rumah tangga, tiba-tiba ada yang bongkar genteng, turunin orang, meskipun dia sembuh, kita mesti lihat siapa yang turunin ini dia. Habis itu kita akan, kemarin kamu bongkar, temanmu sembuh, ya mujizat. Ini mujizat orang lumpuh berjalan, bukan atap jadi utuh kan.
Ada harga yang harus mereka bayar. Bapak Ibu, ketika mereka melakukan hal itu, ada risiko yang lain. Penolakan semua orang yang lagi dengar Yesus. Semua orang bisa menolak mereka. Orang mau dengar Yesus, mau lihat dia bikin hal-hal yang baik. Sekarang mereka mengacaukan itu, menginterupsi itu dengan menurunkan satu orang sakit, orang berdosa, taruh di depan Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu risiko yang lain? Bagaimana sudah capek-capek turunkan orang di situ, lalu Yesus bilang, ngapain kalian ganggu saya berkhotbah? Untung Yesus itu bukan pendeta reform kan? Bapak Ibu bayangkan kita lagi khotbah kemudian ada tandu turun. Saya yakin semua pendeta reform akan bilang, tarik naik. Habis ini baru kita urus dia. Tapi Yesus enggak kan? Meskipun demikian tetap saja ada resiko. Dan itu terlalu banyak resiko yang harus mereka ambil. Yang saya mau katakan sekarang adalah iman itu biasa memberikan saudara dan saya hati yang bukan hanya luas untuk melayani. Tapi hati yang mengasihi. Dengan demikian mereka bisa dapat menopang sesamanya dan bukan menghancurkan sesama mereka. Semua potensi yang mereka punya, semua effort yang mereka punya, mereka pakai untuk mengekspresikan cinta kasih mereka kepada orang yang membutuhkan Kristus dan mereka bawa orang itu. Sekali lagi, saudara punya hidup, didedikasikan kepada Tuhan, pakai itu untuk melayani dan menopang sesama. Jangan pakai itu untuk menghancurkan sesamamu. Bahkan Allah kita itu, dia bilang buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Cinta kasih Allah itu mesti ada dalam hati saudara dan saya jika ada iman yang sejati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan sekali lagi kebenaran firman. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami. Biarlah mujizat dan firman yang menyatakan mengenai siapa Kristus boleh dapat kami pahami dan kami boleh mengenal siapa dia sebagai objek iman kami, objek ibadah kami. Dan dengan demikian iman itu membuat kami mendedikasikan hidup kami dengan benar ke hadapan Allah, di hadapan Kristus. Dan iman yang sama pula lah yang membuat kami mendedikasikan hidup kami untuk melayani sesama kami. Ampuni kami jika kami gagal, tapi pada saat yang sama beranugerahlah, arahkanlah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.